Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Aksi kabur-kaburan sejumlah Pak Ogah alias juru parkir liar mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang asongan bahkan meronta hebat saat akan diamankan. Pemuda yang berprofesi Pak Ogah alias juru parkir liar putaran jalan ini langsung berlari saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dengan banyaknya kendaraan yang melintas, pemuda ini tetap berupaya kabur hingga berhasil ke seberang jalan. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang sempat berusaha kabur namun tidak berhasil. Banyaknya petugas Satpol PP menyamar membuat pemuda ini tak mampu berkutik saat diamankan. Selain aksi melarikan diri, razia kali ini juga diwarnai aksi meronta hebat yang dilakukan seorang pedagang asongan. Sempat kesulitan, petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan ini ke mobil patroli. Hari ini ada 8 yang terjaring, kategori 3 pedagang asongan dan 8 Pak Ogah yang memang ditargetkan kita untuk disidang Cipiring pada hari Jumat yang akan datang. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen, mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, pengemis, dan gelandangan yang bertebaran di Jakarta. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian uang di dalam kotak amal di Musola Al-Inayah kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam jelas oleh kamera pengawas. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang ini berhasil menjebol gembok kotak amal dan membawa kabur uang senilai jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah di Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Melihat tidak ada jemaah yang sholat, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pak, itu ada itu ya? Juga sepertinya 4 orang itu kayaknya ada. 4 orang, tapi bukan menduga kayak gitu, cuman reaksi itu berbarengan, nggak tahu yang 2 itu jemaah biasa atau seperti apa datangnya belakangan setelah kotak amal udah keambil gitu kan. Nah 2 kabur melalui motor, nah yang 2 ini termasuk komplotannya atau jemaah saya kurang paham gitu kan, tapi yang tergambar di CCTV itu 4 orang gitu kan. Pelaku berhasil mencuri uang diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kalinya terjadi dalam setahun. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di lingkungannya, RT setempat dan pengurus musola akan lebih meningkatkan lagi perihal keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi pelajar kelas 10 SMA di kawasan Tebet, Jakarta Selatan masih dirawat usai dioperasi akibat pendarahan di area kepala. Korban dioperasi usai diduga dianiaya oleh kakak kelas. Korban penganiayaan oleh kakak kelas masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur. Pelajar kelas 10 salah satu SMA di kawasan Tebet, Jakarta ini masih terbaring menggunakan alat bantu pernafasan usai menjalani operasi akibat perdarahan di otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Dari sekolahan anak saya dibilang berantem, tapi saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan ibu. Dari yang mengantarkan ke rumah sakit ini memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya.
dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di muka kiri ini, bekas sepatu, mungkin diinjak begitu lama. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta agar sekolah tidak menutupi kejadian dan meminta polisi segera memeriksa pelaku. Bahwa kami meminta kepada Polres, kemarin sudah koordinasi supaya proses ini segera ditindaklanjuti. Mengingat juga pelaku dugaan kami bukan satu orang, mengingat kondisi yang lebih parah daripada anak dari klien kami yang tidak sadarkan diri. Nah, ini juga menjadi pengingatan buat kita, ya, khususnya pihak sekolah, di mana mungkin ada kelalaian dari pihak sekolah, sehingga bisa terjadi kasus seperti ini. Pihak Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan dan langsung dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Riu Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita bandar narkoba di Jambi berhasil ditangkap di Jakarta Barat. Penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari video viral emak-emak yang membubarkan lapak narkoba di Jambi beberapa waktu lalu. Tim gabungan Barreskrim Polri dan Polda Jambi menangkap Helen, seorang bandar narkoba asal Jambi di kawasan Jakarta Barat. Penangkapan Helen berhasil dilakukan setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap salah satu anak buah Helen bernama Diding di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama Barreskrim Polri dan Polda Jambi. Polisi awalnya menyelidiki video viral mama membubarkan lapak narkoba di kota Jambi. Dari kejadian tersebut, polisi melakukan penyelidikan mendalam, hingga akhirnya polisi mendapatkan informasi bahwa lapak narkoba tersebut dikendalikan seorang wanita bernama Helen. Polisi akan mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar dan mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Kedua tersangka kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran mereka dalam jaringan narkoba dan mencari barang bukti yang lebih lengkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan terhadap murid terjadi di Yogyakarta di mana oknum guru tari mencabuli puluhan muridnya. Sebelum beraksi, pelaku mengajak korban untuk menonton film porno sesama jenis. EDW, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, ditangkap Polsek Gamping, Yogyakarta. Pria berusia 29 tahun ini merupakan guru tari warga asal Godean. Pelaku ditahan karena telah melakukan pencabulan kepada 22 anak di bawah umur dan melakukan hubungan sesama jenis. Aksi pelaku terkuak setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Kalau tersangka ini profesinya sebagai apa nih? Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Saya terpengaruh pornografi yang menyimpang sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku welcome. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray, pakaian tersangka, dan 1 unit CPU komputer. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dikeroyok kakak kelas di depan sekolah. Melihat anaknya terluka, orang tua korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke polisi. Seorang siswa SMA dikeroyok 5 kakak kelasnya di depan sekolah Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Korban yang hendak pulang ke rumah awalnya ditegur para pelaku dan tiba-tiba langsung dikeroyok di jalanan. Video pengeroyokan ini juga sempat viral di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima anaknya dianiaya langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Makassar. Korban telah divisum dan diketahui mengalami luka di hidung, kepala bagian belakang, dan juga lengan. Polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini dan akan meminta keterangan dari korban dan 5 siswa yang menjadi terduga pelaku. Ini masih kita dalami, ya. Untuk pelakunya sesuai dengan keterangan dari korban ada berapa orang, sekitar 4 atau 5 orang. Ya, tapi kan masih kita dalami dulu. Tapi ini antara satu sekolah mereka yang ya, masih satu sekolah, dia satu angkatan, kelas 1 SMA. Oh, ya. Untuk pelaku seniornya ya? Pelaku seniornya? Ya, betul. Belum ada pernyataan dari pihak sekolah terkait kejadian pengeroyokan siswa oleh 5 kakak kelasnya ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tidak terima di demo sejumlah mahasiswa, seorang dosen dan seorang tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, adu jotos dengan mahasiswanya sendiri. Aksi demo mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sontak diwarnai aksi adu jotos. Kericuhan terjadi usai seorang dosen dan seorang tenaga pendidikan memukul mahasiswa yang berdemo di depan gedung rektorat. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai ini dilakukan untuk mempertanyakan keputusan pihak universitas yang melarang sejumlah mahasiswa untuk mengikuti kuliah hanya karena alasan mengikuti kegiatan pengkaderan organisasi selama 3 hari. Adapun bakar-bakar ban itu menjadi hal yang lumrah, tapi di akhir dari sesi ini terjadi tindakan yang anarkis dari salah satu oknum pimpinan di Universitas Muhammadiyah Maumere memukul kader-kader kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi untuk menahan segala bentuk emosi dari sivitas Universitas Muhammadiyah Maumere. Insiden adu pukul ini terjadi di saat sejumlah massa aksi tengah berdialog dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere. Massa aksi lainnya yang melihat kericuhan ini pun berupaya untuk melerai. Tapi itu juga kita sesali, ya, saya juga selaku rektor mohon maaf ya, karena kejadian itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Padahal saya sudah memberikan kesempatan untuk mereka beraudiens ya tadi dengan saya. Hingga saat ini pihak universitas tengah melakukan mediasi agar persoalan di internal kampus ini segera diselesaikan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sweeping mewarnai unjuk rasa ratusan driver ojek online se-Jawa Timur di Surabaya pada Kamis pagi. Para driver ojek online mengadang driver online yang masih beroperasi untuk ikut dalam aksi solidaritas menuntut kenaikan tarif. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi sweeping dengan menghentikan pengemudi ojek online lainnya yang masih beroperasi dan mengantar penumpang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Driver ojek online menghentikan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas driver ojek online yang menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Aksi sweeping ini sempat diwarnai keributan, namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Ratusan driver angkutan online yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator, nakal atau dobrak, melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyesuaian tarif dari aplikator, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Aksi unjuk rasa digelar terpusat di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, dilanjutkan dengan konvoi ke kantor instansi pemerintah,
di antaranya Diskominfo Jatim dan beberapa kantor aplikator di Surabaya. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif roda 2 maupun roda 4. Sementara menyikapi aksi unjuk rasa para driver online, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan meneruskan tuntutan para driver ke kementerian dan instansi terkait yang berwenang terkait pemberian sanksi kepada aplikator. Banyak kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub. Aksi unjuk rasa dari driver online se-Jawa Timur akan dilaksanakan selama 7 hari, dari 10 Oktober hingga 17 Oktober 2024, dengan harapan tuntutan penyesuaian tarif angkutan online dapat terrealisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga keselamatan berkendara menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Misi ini yang diangkat oleh Organisasi Angkutan Darat Organda dalam Musyawarah Kerja Nasional ketiga yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Keselamatan angkutan jalan untuk Indonesia Maju menjadi tema yang diangkat dalam Mukernas Organda yang digelar 8 hingga 10 Oktober 2024. Melalui berbagai sesi, termasuk paparan dari narasumber terkemuka yang memberikan wawasan berharga mengenai keselamatan transportasi, diharapkan menjadi panduan praktis bagi para pengemudi. Ketua Umum DPP Organda, Adrianto, menegaskan pentingnya pembinaan pengemudi oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara. Pada saat yang sama, seluruh anggota diajak untuk berbenah dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam industri angkutan. Jadi ini faktor menyadarkan bahwa bukan hanya kita yang harus bekerja dengan baik, tapi kita harus waspada terhadap pengguna jalan yang lain. Begitu. Konteksnya jadi fokus secara itu. Kedua, tapi itu kan baru dari perilaku. Ada juga tadi yang kita akan kedepankan adalah bagaimana peningkatan pengecekan kesehatan. Menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan, serta mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan angkutan jalan demi kemajuan Indonesia menjadi misi acara ini. Dari Solo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekerja migran Indonesia asal Bali dipulangkan ke tanah air dampak dari terjadinya konflik Israel dan Libanon. 3 pekerja yang semuanya wanita ini bekerja sebagai terapis di Libanon. Ketiga pekerja asal Bali yang dipulangkan ini adalah Nikadek Sriari asal Kabupaten Gianyar, Ketut Septiani dan Niluh Suwarnadi asal Kabupaten Buleleng. Ketiganya bersyukur bisa kembali ke Indonesia lantaran tempat tinggal mereka di Libanon kini sangat mencekam setelah terjadinya konflik dengan Israel. Mereka diketahui telah bekerja sebagai terapis di Lebanon selama 1,5 tahun. Menurut Dinas Tenaga Kerja Bali, saat ini masih ada 3 lagi pekerja migran asal Bali yang akan dipulangkan dari Libanon. Karena saya sudah merasa tidak aman lagi di sana dan saya sudah melapor ke KBRI sana dan KBR-nya sudah memproses saya untuk kembali pulang ke Bali. Apa benar di sekitar lokasinya juga udah ada bom apa gitu? Iya. Oke. Iya. Dari sejak kapan kalau disebut? Dari sejak tanggal 27 ya. 27, 15 harian gitu ya? Iya. Ada teman-teman yang ikut di sana juga? Ada temannya yang... Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi titik 0 km di distrik Kota Merauke, Papua Selatan. Kemenparekraf akan menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu destinasi wisata perbatasan di ujung timur Indonesia. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di distrik Sota, titik 0 km Merauke, Sabang, disambut hangat oleh pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. Titik 0 km di ujung timur Indonesia ini memiliki segudang potensi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Ini sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata, terutama berkaitan dengan sports tourism. Saya akan menggagas sebuah event nasional bersepeda dan berlari atau kita sebut dengan duathlon. Titik 0 km Sota berada di area pos lintas batas negara PLBN Sota Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan.